Lalu seperti apa ditinjau dari sudut hukum terkait pembebasan bersyarat Jessica Kumala Wongso ini? Sudah bergabung ahli hukum pidana dari Universitas Tarumanegara Jakarta, Heri Firmansyah. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas Beni, Assalamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Langsung Pak Heri, apa pendapat Anda terkait dengan pembebasan Jessica Wongso pada hari ini? Apakah cukup mewujudkan, apakah sudah bisa diduga sebelumnya? Ya, tentunya ini sesuatu yang sangat didambakan oleh yang bersangkutan ya, Jessica Wongso ya. Apalagi kalau kita lihat kortingannya, diskonnya, pengurangan masa hukumannya untuk bisa bebas ini lumayan besar ya. Mungkin bisa dikatakan besar sekali. Karena 58 bulan, 30 hari itu hampir menyentuh kalau ditahunkan sudah hampir 5 tahun untuk Betul. dapat tadi. Nah, ini penjelasannya harus sangat luar biasa ini. Mengapa kemudian diberikan potongan masa tahanan yang begitu luar biasa tadi ya? Karena kalau kita melihat pada praktiknya, 1 hari saja dapat diskon itu sesuatu yang sudah sangat menyenangkan bagi seseorang. Dan mungkin juga tidak mudah untuk mendapatkan diskon 1 hari tadi, apalagi sampai kepada menyentuh angka 5 tahun. Karena kalau kita lihat aturannya, ada di aturan di Peraturan Menteri Hukum dan HAM 16 tahun 2023, ada di Undang-Undang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 ya, di pasal 10 misalnya tentang aturan main seseorang itu bisa diberikan pembebasan bersyarat kalau dia sudah menjalani 2/3 dari masa pidananya dalam kurun waktu 9 bulan proses itu dia berkelakuan baik, dia mengikuti setiap pedoman pembinaan yang sudah dilakukan atau dijalankan di lembaga pemasyarakatan, uh, tingkat resiko ketika dia keluar itu dari segi keamanan sangat kecil untuk kemudian mungkin bisa membahayakan lingkungan sekitarnya, berkelakuan baik. Nah, dalam konteks ini kan akan muncul pertanyaan, apa dasar parameter seseorang itu bisa dikategorikan berkelakuan baik. Nah, sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak kemudian dijelaskan dalam penjelasannya. Mungkin diatur secara teknis, tapi kan memang ini sifatnya bisa ada unsur subjektivitas ya. Bagaimana berkelakuan baik itu, apakah dengan tidak melanggar aturan di lembaga pemasyarakatan sudah berkelakuan baik, atau harus ada tindakan tambahan yang dilakukan, misalnya pada saat perayaan kemerdekaan, memperingati hari keagamaan, dia melakukan satu tindakan yang mendasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan itu dilakukan di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya juga harus dijelaskan ya, jangan sampai pemberian katakanlah remisi tadi itu untuk pengurangan masa tahanan dalam hal pembebasan bersyarat ini menjadi sangat abu-abu nanti, Mas Beni, begitu. Baik, Pak Heri, ini tadi Anda menyebut memang sangat mengejutkan dan butuh penjelasan sebenarnya seperti apa. Karena memang kalau kita lihat juga ini belum separuh saja belum ya Pak ya. Baru ada 20 tahun dan sekarang baru 8 tahun sudah keluar. Dan tadi cukup banyak Anda menyebut kalau di total mungkin hampir 5 tahun begitu ya. Lalu Pak Heri sebenarnya sebelumnya ini ada contoh kasus kah sebelumnya seperti ini di mana belum menjalani separuh masa hukuman sudah mendapatkan remisi yang cukup banyak seperti ini Pak Heri? Mungkin ya, kalau saya nggak salah mencatat, yang lebih dekat itu ada kasus Pak Antasari Azhar ya, yang beliau sudah menghirup udara bebas sekarang, tapi sebelumnya mengajukan pembebasan bersyarat dan itu dapat di angka 53 bulan 20 hari kalau saya tidak salah ya, nanti mohon dikoreksi kalau ternyata faktanya berbeda. Siap. Tapi yang saya ikuti demikian. Jadi dalam hal ini memang semangat untuk pembebasan bersyarat ini kan tidak adresatnya atau tujuannya kepada orang per orang, tapi kepada seluruh pencari keadilan. Yang Baik. kita kadang lupa bahwa pencari keadilan itu bukan hanya korban, tapi juga mungkin pelaku untuk memperingan hukumannya, bahkan mungkin kalau bisa bebas, dia ingin bebas, begitu kan? Betul. Ada tersangka, ada terdakwa, bahkan terpidana. Nah, ini yang pembebasan bersyarat masuk kualifikasi itu. Seorang terpidana pun masih bisa mengupayakan keadilan bagi dirinya. Karena sekarang konsepsi dalam tujuan pemidanaan itu tidak lagi penjeraan dalam hal menghukum orang seberat-beratnya, katakanlah melakukan revenge atau balas dendam, tapi lebih kepada
tujuan pembinaan yang sifatnya reintegrasi sosial, Mas Beni. Untuk bagaimana mengembalikan orang yang sudah pernah distempel bersalah atau bermasalah tadi itu, kemudian bisa kembali hidup di tengah-tengah masyarakat dengan baik. Betul. Kemudian ada konsepsi keadilan restoratif di sana. Nah, ini yang kemudian coba untuk digali dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita saat ini, Undang-Undang 8 1981. Nah, yang kita tidak inginkan tadi adalah sebenarnya jangan sampai ada perlakuan yang berbeda saja treatment. Kita nggak bahas tentang perdebatan bahwa Jessica ini pelakunya atau tidak, gitu ya, Ya, karena bersangkutan juga akan mengajukan PK ya, masih betul. ada peninjauan kembali dan sepertinya dalam kasus ini nggak pernah mengajukan gerasi ya. Nah, kalau gerasi itu kan berarti salah satu syaratnya dia harus mengakui bahwa dia bersalah. Betul. Nah, tapi hal pemberian pembebasan bersyarat ini bagi saya penting untuk kita memberikan penekanan terkait dengan pemberian hak yang sama kepada setiap narapidana. Jangan sampai kualifikasinya harusnya sama, tapi hasil akhirnya berbeda. Nah, itu saja Mas Beni perkaranya, gitu. Betul. Iya Pak Heri, betul. Kalau kita lihat kan memang sebenarnya Jessica sudah berapa kali mengajukan ada banding, ada peninjauan kembali dan ditolak dan sekarang tiba-tiba sudah keluar sebelum separuh masa hukuman. Lalu sebenarnya Pak Heri, kewajiban sendiri dari terpidana ini pada saat menjalani bebas bersyarat itu apa saja Pak? Oke, sebelumnya tadi mungkin saya izin koreksi ya. PK-nya belum diajukan, tapi memang banding dan kasasinya Betul. sepertinya tidak berubah. Tapi PK-nya dia masih menyimpan PK-nya untuk bisa mengubah katakanlah putusan di tingkat bawahnya tadi ya untuk kasus Jessica. Baik. Nah, agar ini bisa berjalan sesuai prosedur dan kemudian tidak serta-merta orang itu seakan-akan tidak bisa dibedakan antara bebas murni, walaupun ini bukan bahasa Kitab Undang Hukum Acara Pidana ya, bebas murni dengan tidak murni karena masih ada istilah bersyarat tadi, maka dia perlu melakukan satu kewajiban hukum. Apa itu kewajiban hukumnya? Dia harus memberikan laporan, laporan bahwa dirinya ya memang patuh taat akan hukum dan tidak melarikan diri misalnya karena dia belum bebas benar kan sebenarnya kan masih Iya. dipantau akunya. Maka hal ini harus dia laporkan kepada Bapas ya, Balai Pemasyarakatan, tergantung di tempat di mana dia berada. Kalau ini kalau nggak salah saya mungkin Bapas kelas 1 Jakarta Timur ya, kalau Iya. nggak salah ya. Nah, jadi ini yang mesti dilakukan agar kemudian orang itu tidak lupa akan kewajiban hukumnya. Jangan hanya menuntut hak hukum, tapi kewajiban hukumnya nggak dijalankan. Karena tentunya ini kan jadi model penilaian juga. Apakah seseorang itu layak diberikan PB atau tidak? Nah, kalau memang ternyata dia tidak melakukan kualifikasi tadi, bisa saja dianulir itu PB-nya misalnya sebagai Baik. sanksi. Ya, nah, ini menurut saya adalah hal yang fundamental dalam hal mengkoreksi dan check and balances ya dalam hal penerapan hukum. Begitu Mas Beni. Baik. Tadi Anda menyebut kalau misalnya itu dianulir, lalu sebenarnya konsekuensinya apa saja sih sebenarnya kalau jika ada pelanggaran selama masa bebas bersyarat ini? Karena kalau kita tadi dengar wajib lapor sampai tahun 2032 begitu ya Pak Heri ya? Ya, betul, betul. Betul, itu konsekuensi hukumnya ya. Jangan tadi saya katakan hanya menuntut hak hukum, haknya sudah diberikan karena tadi kita sepakati PB ini adalah hak dari setiap narapidana kan. Jangan sampai haknya diberikan ternyata dia tidak melakukan kewajiban hukumnya karena kan beban moral dan beban hukum juga bagi pemberi rekomendasi PB ini kan. Dia harus mempertanggungjawabkan juga bukan hanya ke instansinya tapi juga ke masyarakat luas, ke seluruh masyarakat Indonesia yang mungkin juga tadi saya katakan dari yang nonton ada keluarganya yang punya potensi yang sama untuk melakukan PB. Ini kan juga satu pemahaman yang secara obligation, secara kewajiban hukum harus dilaksanakan. Berarti tidak boleh kemudian tidak dilakukan. Nah, kalau ternyata dia tidak memenuhi kualifikasi tadi, ya yang memberikan rekomendasi atau produk hukum tadi juga punya kewenangan untuk bisa mencabutnya menurut saya. Jangan ragu-ragu kalau ternyata seseorang yang sudah mengajukan PB itu tidak melakukan katakanlah kewajiban hukumnya kalau dalam bahasa hukum ya kewajiban hukumnya tidak dilaksanakan. Saya rasa juga tidak berat kan. Laporan pun saya rasa nggak mungkin setiap hari mungkin akan Betul. disepakati apakah satu minggu satu kali di hari Senin kah di pagi jam sekian hanya untuk sekedar memberikan laporan dan itu mungkin nggak makan waktu sampai 15 menit di sana mungkin ya. Saya rasa itu bukan hal yang berat. Jadi eh, eh, tinggal diikuti saja aturan mainnya. Toh hukum sudah mengatur hal itu.
hak hukumnya secara prosedural sudah diberikan, sudah dilegitimasi, sudah dilegalisasi, tinggal yang bersangkutan memberikan feedback yang sesuai saja. Begitu, Mas Beni. Baik, lalu Pak Heri ini kan kalau kita lihat dari sisi Jessica yang saat ini menikmati pembebasan bersyarat begitu ya. Lalu kalau kita lihat dari sisi keluarga korban sendiri, menurut Anda bagaimana Pak? Ya, kita tidak dapat memahami bahkan menyelami ya perasaan dari keluarga korban saat ini. Ya, mungkin sebagai manusia biasa, ketika ada satu keadilan yang diharapkan tapi kemudian ternyata berbeda dengan yang dia peroleh, pastinya ada rasa kecewa ya. Tapi kita akan menunggu tentunya itu keluar dari mulutnya keluarga korban langsung gitu ya, Betul, bukan dari kita. Tapi sebagai manusia biasa tentunya kita akan melihat hal ini, pasti ada respon ya, respon yang mungkin negatif, yang mungkin keras dari pihak keluarga, karena kalau melihat runtutan kasus ini yang menyita atensi publik yang luar biasa di awal tahun 2016, betul. bagaimana apa dinamika dalam perkara tersebut yang muncul ya, saling jawab menjawab, saling ingin membuktikan sampai pada putusan yang menyatakan Jessica Wongso bersalah, itu kan penuh banyak hal yang menarik untuk kita cermati. Bahkan sekarang belakangan itu ada muncul film dokumenter ya Betul. berkaitan dengan kasus kopi sianida ini. Publik mulai terbelah, ada yang kemudian mengatakan jangan-jangan bukan dia pelakunya dan lain sebagainya. Ini uh, uh, ditambah lagi dengan kemudian PB ini muncul begitu kan, dan siap-siap mungkin akan mengajukan PK kembali. Nah, saya rasa normatifnya, normalnya pihak keluarga tentunya pasti akan memberikan reaksi ya, yang pasti adil bagi pihak pelaku, belum tentu adil bagi pihak korban, gitu ya. Betul. Pihak pelaku pasti pengennya dihukum yang seringan-ringannya, kalau bisa bebas, dibuktikan tidak bersalah. Tapi kalau pihak korban ataupun keluarganya pasti sebaliknya ingin dihukum si pelaku itu setinggi-tingginya, semaksimal mungkin, seberat-beratnya. Kalau bisa ya hukuman yang ada, misalnya ada hukuman mati, mungkin mintanya itu. Nah, ini nggak akan ketemu ini narasi itu untuk ditemukan tadi. Sehingga jawaban saya tadi adalah pastinya ada reaksi yang mungkin mengarah kepada reaksi keras yang mungkin akan kontra terhadap pemberian pembebasan bersyarat ini, Mas Beni. Baik, Pak Heri, ini kan kalau kita lihat Jessica hari ini menjalani pembebasan bersyarat. Lalu kalau menurut Anda dari segi hukum, apakah sebaiknya Jessica juga tinggal menunggu saja hingga tahun 2032 hingga masa bebas bersyaratnya selesai, atau ada langkah hukum yang sebaiknya dia lalui? Menurut Anda sebaiknya bagaimana, Pak? Ya, pastinya seseorang akan memaksimalkan semua hal yang bisa kemudian menguntungkan dirinya ya. Karena dia masih, menurut saya masih punya satu upaya hukum luar biasa, itu peninjauan kembali. Dan itu konstitusional, maka saya rasa akan dipenuhi dulu hak hukumnya. Masalah kemudian itu merubah putusan atau tidak, itu kan lain hal ya. Itu mungkin sudah bukan lagi jadi tujuannya dia yang utama, karena dia pasti punya tujuan antara gitu ya. Apakah kemudian anggapan publik, perspektif publik yang akan diubah, atau ingin mengganggu keyakinan bukan hanya di hakim di PK nanti, tapi juga di luar dari PK, yaitu masyarakat dalam menilai kasus ini. Itu tentunya suatu hal yang dipertimbangkan, langkah hukum yang mengapa diambil kemudian untuk dilakukan tadi, itu pasti ada dasarnya, Mas Beni. Seseorang itu kan melakukan satu tindakan pasti sudah mengkalkulasi ya Betul. dalam setiap perbuatannya, mana yang kemudian menguntungkan, mana yang tidak menguntungkan. Nah, kalaulah dia mengambil PK, saya rasa tidak ada yang dirugikan bagi si Jessica Wongso tadi, Hmm, ya, karena ya nothing tulus saja. Kalaupun itu merubah ya bagus, syukur begitu kan. Tapi ya. kalau tidak, ya setidak-tidaknya dia sudah katakanlah mencoba maksimal. Karena kalau saya tidak salah mencatat, putusan PK itu kan aturannya adalah dia tidak boleh menghukum lebih berat daripada hukuman di tingkat pengadilan Oh, terakhir atau baik. yang. Nah, maka tadi saya katakan nggak ada hal buruk kan yang akan muncul kalaupun seandainya PK ini misalnya ditolak begitu. Baik, Pak Heri, kita terus akan menunggu bagaimana langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Ya, pihak Jessica dan juga bagaimana nanti reaksi dari pihak keluarga korban sendiri, dari pihak Mirna sendiri. Dan terima kasih banyak Pak Heri sudah bersama dengan kami pada siang ini. Sehat-sehat selalu.
Terima kasih sekali Amin. lagi. Lalu ini.